Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, jika kalian sudah melihat video kemarin ya, yang saya menjelaskan ada 2 video ya. Yang pertama adalah sosok sempurna market. Di sini ada 7 hal, tapi baru saya jelasin 6 karena terlalu kepanjangan. Dan di sini ada juga video tentang orang yang baru kenal kripto harus wajib tonton video ini karena takut akan terjadi penipuan atau terjadi kebodohan di dalam proses dia mengenal sebuah entitas yang bernama cryptocurrency. Oke, mulai dari sini ya. Di sini kan sudah saya jelaskan tentang 6 hal yang paling dicari seorang trader di dalam sebuah exchange ya. Dan ini adalah video lanjutan dari kedua video tersebut. Nomor 7 adalah sebuah fitur di mana fitur ini dihilangkan. Entah kenapa. Dahulu di era 2018, 2019, 2020 fitur ini tuh diagung-agungkan sih ya menurut saya ya. Tapi anehnya di tahun 2022, 2023 saya tidak menemukan di market atau exchange manapun fitur tersebut. Seolah-olah fitur ini menjadi sebuah fitur terlarang dan disegel di dalam sebuah gerbang neraka karena mungkin bisa jadi ya terindikasi bahwasanya fitur ini bisa merugikan market. Kenapa? Karena fitur ini tuh bisa menghindari stop loss atau margin call atau liquid ya. Fitur ini dulu saya tenarkan. Nggak tahu saya percaya diri apa gimana. Entah kenapa kayak nggak ada orang yang ngebahas ini ya di dalam influencer YouTuber kripto. Saya doang pada saat itu yang menenarkan karena begitu hebatnya fitur ini. Fitur ini dinamakan margin variasi. Ingatkah kalian terhadap sebuah fitur margin variasi? Sebuah tombol kecil berbentuk plus di mana dia bisa mengurangi floating kalian sebesar 50% dan bisa mengurangi leverage kalian hingga 50% dalam satu kali transaksi dan bisa diulangi terus-menerus asal kalian banyak modal. Jadi kalau kalian kepencet leverage 100 dan lain sebagainya itu kalian bisa menghindari. Contohnya saya buat seperti ini. Ini adalah sebuah simulasi margin variasi dan kasih tahu saya jika ada sebuah market yang mengadakan fitur tersebut. Saya insya Allah akan main di dalam market tersebut. Karena apa? Fitur ini sangat saya cari karena memang cocok banget dengan teknik yang saya gunakan. Contoh ya, ini misalkan kalian sedang floating 50% minus. Oke, kalian sedang floating 50% minus nih guys. Dengan menggunakan leverage 100 kali misalkan. 100 kali leverage. Entah itu karena kalian itu ingin nyoba leverage 100, entah kepencet atau memang tadinya itu analisis bisa turun drastis dan sebagainya atau naik drastis. Nggak peduli lah, kita tidak membicarakan leverage 100 kali lipat ini ya. Misalkan kalian melakukan margin variasi, maka floating yang tadinya minus 50% ini akan menjadi minus 25% ketika kalian melakukan sebuah margin variasi ya. Ketika kalian mencet tombol tersebut. Dan 100 kali leverage ini menjadi 50 kali. Dan margin variasi bisa terus diulang asalkan modal kalian terus ada. Misalkan ini kan kalian floating $100 ya, misalkan $100. Berarti pada saat kalian melakukan margin variasi pertama ya kalian juga harus ada $100 juga. Terus misalkan kalian pengen margin variasi lagi bisa. Kalau misalkan kalian punya $100 lagi, intinya setara dengan open posisi tersebut ya. Berarti floating yang tadinya 25% itu menjadi 12
Ini leverage-nya menjadi leverage 25 kali lipat. Ya mungkin bagi kalian yang tidak pernah menggunakan fitur margin variasi itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tetapi sadarkah kalian kalau misalkan yang sangat berpengaruh adalah pada saat kalian melakukan misalkan floating 50% ya menggunakan leverage 5 kali lipat ya. Tapi kalian yakin nih harga itu pasti akan naik atau harga akan sesuai dengan analisis kalian gitu kan. Nah, kalau kalian melakukan margin variasi sekali saja, itu berarti floating 50%-nya menjadi floating 25% dan ini menjadi 2,5 leverage-nya ya. 25 kali leverage. Nah, yang saya maksud ini bisa memutus tali likuidasi. Karena apa? Menggunakan leverage 2 kali lipat itu hampir mustahil kalian bisa liquid, apalagi kalau kalian open short ya. Karena open short tidak mungkin harganya menjadi kurang lebih 50 juta, 30 juta, itu nggak pernah terjadi sebelum sejarah. Jadi sepenting ini tentang fitur margin variasi. Dan silakan kasih tahu saya kalau misalkan kalian mempunyai sebuah exchange yang ada fitur margin variasinya. Dan margin variasi menurut saya salah satu fitur dewa juga ya. Entah itu karena mungkin disegel kali ya. Lalu tentang lanjutan terhadap video ini. Ketika kemarin sudah saya menjelaskan tentang 4 hal, yaitu yang pertama, jangan pernah percaya tentang entitas yang menjanjikan profit pasti ataupun profit tetap. Yang kedua, jangan pernah mencoba untuk membeli NFT atau metaverse ketika kalian belum mengetahui. Karena apa? NFT dan metaverse itu tidak bisa langsung dijual kecuali ada orang yang mau membelinya. Jangankan kalian menjualnya dengan harga profit, menjualkan dengan harga, contoh kalian beli 2 juta, kalian jual 1 juta aja, belum tentu ada yang mau. Jadi jangan pernah membeli NFT dan metaverse. Karena bagi sebagian pemain kripto, NFT dan metaverse ini dianggap produk gagal alias produk hype dengan sebuah wajah yang berbeda. Dan nomor 3, jangan pernah mencoba untuk entitas binary option ya, seperti kasusnya Indra Keynes dan Doni Salmanan. Dan kalian harus berpikir cerdas bagaimana membedakan tentang apa itu trading real dan apa itu binary option atau sebuah gambling. Dan nomor 4, jangan ikutan game cryptocurrency, karena memang sesungguhnya tidak akan pernah ada game cryptocurrency. Game cryptocurrency itu hanya sebuah ponzi alias multi level marketing yang berbasis kripto, berkedok kripto, dan ingin menipu kalian semuanya hanya untuk bermodalkan gambar-gambar saja. Ingat ya, gambar itu bisa dibuat karena game pencipta developernya tersebut, dan kalian membelinya begitu aja berharap ada yang beli, itu tidak mungkin kecuali memang gamenya sudah tenar ya. Intinya game cryptocurrency itu belum ada sampai detik ini. Lalu kita tinggal 3 ya. 3 hal ini mungkin terjadi di sekitar kita ya. Bahkan ya lucunya saya pun mengalami hal tersebut ya. Pernahkah kalian bahwasanya kalian ini sudah bermain cryptocurrency, sudah bertahun-tahun dan sebagainya gitu kan, dan tahu tentang rumusan Bollinger Band, MACD, margin variasi, dan teknik-teknik saya measure, cara money management yang paling saya garis bawahi adalah money management. Lalu tiba-tiba ada sosok teman kalian yang tiba-tiba ucuk-ucuk membahas tentang trading Bitcoin baru anak kemarin sore gitu kan, dan pamer profit 10%, 20% dengan bilang, wah ini kalau gua modalnya banyak ini udah cepat kaya dan lain sebagainya. Kita hanya bisa tertawa saja karena kita menghargai bahwasanya dia adalah sosok entitas yang disebut kita teman ya, pakai E bukan E ya, teman, bukan ya. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Kalau saya sering banget ya. Jangankan kalian, saya yang udah jelas-jelas influencer kripto, win rate 99%, win rate 100% dan sebagainya. Ada aja orang yang berani pamer gitu, padahal dia udah tahu saya gitu kan. Pamer profit 10%, 20%. Setelah saya lihat itu menggunakan leverage 125 kali lipat, atau dia baru memakai Binance dan sebagainya. Itu banyak orang-orang yang sok tahu tiba-tiba kayak gitu. Jadi larangan kelima pada saat kalian bermain kripto, kalau kalian ingin benar adalah jangan pernah bermain futures ataupun leverage jika konsep spot trading saja kalian belum sepenuhnya paham. Yang terjadi apa? Kalian akan menggunakan leverage besar karena berpikir leverage besar itu cepat profit. Padahal ketika saya tanya, anggap aja namanya Budi ya, saya tanya gitu, Bud, lu pakai leverage 125 kali lipat apa enggak? Takut apa? Takut rugi. Buktinya ini gue nggak rugi. Terus iseng kan saya tanya, lu tahu nggak bedanya cross margin dan isolate margin itu apa? Nggak tahu dong dia. Jadi selama ini dia itu bermain kripto tidak tahu bedanya cross margin dan isolate margin. Itu adalah salah satu alasan kenapa dia tidak pernah likuidasi. Kenapa? Modal dia contoh $100 ya. Modal dia contoh $100. Dia buka open posisi $2. Ya memang susah likuidasinya kalau mode cross. Karena mode cross ini menggerus seluruh modal dia $100, perbandingannya dari $2. Dan dia menunjukkan yang profit saja. Setelah saya cek akunnya banyak yang minus gitu. Dan dia jawaban apa? Ntar ini juga profit bro, kayak gitu. Dia lucu gitu, ngomong gitu ke saya. Andi Firman, saya tahu loh, saya itu kerjanya apa, dia tahu selama bertahun-tahun. Tapi lucunya ada aja yang kayak begitu. Jadi
saran saya jangan pernah bermain futures dan leverage jika kalian spot trading saja masih belum terlalu paham. Kalian harus banyak mencari literasi. Sebelum kalian bermain futures leverage, kalian harus memahami fitur-fitur dasarnya seperti apa itu cross margin, apa itu isolate margin, apa itu adjust margin, apa itu hedge, apa itu reverse, dan lain sebagainya. Dan kalian juga harus bisa tahu tentang yang paling penting itu adalah free trading. Contoh, dia pamer profit 10% menggunakan profit 125 kali lipat. Mungkin sebagian orang dari kalian juga menertawakannya. Bagaimana ceritanya dia pamer profit 10% dengan menggunakan leverage 125 kali lipat? Itu jelas tidak profit, bro. Karena apa? Binance tidak menampilkan realizing PNL secara real, alias 10% adalah total profit dia, belum dipotong lain-lain ya. Jadi kalau ada circle-circle yang seperti itu, hindari aja. Yang ada apa? Kalian membuang-buang waktu, membuang-buang effort, membuang-buang pikiran hanya untuk mengingatkan dia. Kalian tidak nambah pintar, tidak nambah ilmu, yang ada nambah kesel. Lalu yang keenam nih. Nah, ini bagi kalian juga nih yang kebanyakan halu, saya udah sering sekali ya. Nomor 6 ini, jangan pernah memilih mentor yang gemar memamerkan profit tanpa memamerkan tentang saldo dia. Bukannya kita butuh pamer saldo dan lain sebagainya. Ini main kripto, bro. Main kripto. Perbedaan Anda open posisi $10.000 dengan open posisi $1 itu sudah sangat-sangat tidak wajar ya. Apalagi kalian kan biasanya orang-orang yang baru belajar itu kan mencari mentor kan, mencari mentor gitu kan. Entah kalian ketiban saya ya, mungkin hoki kalian kalau langsung mentornya saya ya, karena saya realistis. Apalagi kalau kalian tidak hokinya ketika kalian ketemu mentor dengan memamerkan profit. Yang pertama, ciri-ciri mentor tidak real alias dia itu cuma penipu saja ya, penipu saja. Ini kita jujur-jujur aja. Yang pertama, dia selalu memamerkan dengan jenis koin dan kripto yang berbeda ya. The trader asli itu dia, menurut saya ya, menurut versi saya, dia itu sanggup untuk menentukan sebuah pilihan. Karena apa? Trader asli tidak mungkin memakai tentang fluktuatif yang tinggi. Udahlah, lu nggak usah ngerti bahasa-bahasa yang aneh-aneh dulu deh, karena lu gua anggap pemula ya. Kalau lu cari mentor dan mentor itu memamerkan sebuah profit yang tadinya pamer Bitcoin, terus pamer BCH, pamer Ethereum, pamer Dogecoin, pamer koin micin, profit dan sebagainya, itu udah fix ciri-ciri pertama mutlak dia adalah mentor palsu. Karena apa? Seluruh open posisinya tidak di publik secara jelas ya, karena dia hanya memamerkan sebuah profit. Artinya gini, dia tebar jaring ya, pakai $1, baru nanti kalau profit dikasih tahu, kalau loss juga dikasih tahu. Itu udah ciri-ciri pertama. Kalau kalian menemukan mentor yang share profit itu berbeda-beda, tadinya Bitcoin, BCH, AVA dan sebagainya, koin-koin micin, itu udah jelas fix koin penipu ya, dan mentor penipu gitu. Nah, yang nomor 2 ciri-cirinya, dia tidak pernah menampilkan saldo realizing PNL. Contoh, saya di dalam FedEx ya, di dalam FedEx ini kan kelihatan nih seperti ini nih, saya profit berapa, oh berarti modal saya sekali open posisi $3.000, $5.000 dan sebagainya. Udah kelihatan kayak gini bro, ini nih profitnya nih yang saya buletin. Kalau orang cuma pamer profit, cari di Google, ini hanya nampil persentasenya saja, itu udah fix pembohong. Kenapa? Dia berani menampilkan persentase tapi tidak berani menampilkan modal, berarti terindikasi modal dia cuma $1. Bagaimana kalian bisa mengikuti sebuah mentor yang tidak punya mindset secara jelas? Dia modalnya aja $1, modalnya $2, itu udah beda. Kalau nggak percaya coba aja, lu main modal $1 dengan open posisi 100 juta rupiah atau minimal 50 juta rupiah lah kayak saya gitu kan, lu akan deg-degannya beda bro, deg-degannya beda pasti. Jadi kalau lu udah ketemu ciri-ciri dua mentor tersebut, hindari mentornya ya. Yang pertama, dia selalu pamer profit dengan koin yang berbeda, dan yang kedua adalah dia selalu pamer dengan hanya bermodalkan persentase saja, tidak menampilkan tentang saldo USDT-nya secara jelas. Lalu yang nomor 7. Nomor 7 ini adalah yang nomor terakhir, dan ini adalah paradoks di dalam semua dunia kripto ataupun semua pemula, dan ini sangatlah penting dan bisa sekalian set terhadap orang-orang yang baru kenal kripto, atau mungkin kalian bisa merenung sejenak ya. Kalian bisa merenung sejenak apabila kalian baru bermain kripto dan ingin cepat kaya ya. Nomor 7 seperti ini. Cepat kaya di kripto itu bullshit, bro. Ya. Cepat kaya di kripto itu bullshit. Yang benar itu tambah kaya atau tambah aset. Menurut pengalaman saya, di dalam sebuah cryptocurrency, entitas cryptocurrency, tidak ada orang yang bisa, tidak ada cara yang mutlak agar orang itu cepat kaya, baik dia trading, mining, staking dan sebagainya, tidak akan pernah ada. Karena logiknya tidak akan pernah nyampe, bro. Bagaimana logikanya? Modal lu cuma 10 juta rupiah contohnya ya. Lu pengen halu untuk beli Lamborghini, lu pengen halu untuk beli Alphard, lu pengen halu untuk beli Pajero. Itu nggak mungkin, bro. 10 juta itu juga butuh money management yang jelas. Misalkan kalian 10 juta dibagi 10, cuma 1
juta rupiah. Untuk mendapatkan 100% aja kalian butuh setidaknya 1 tahun mungkin ya. Jadi kalau ada yang bilang cepat kaya di kripto itu, sedangkan modal itu di bawah 100 juta atau cuma puluhan juta, sedangkan yang ratusan juta aja tidak ada jaminan untuk menjadi kaya. Hilangkan kata-kata cepat kaya di dalam kripto, itu bullshit semuanya ya. Yang ada tambah kaya. Loh bang, tambah kaya itu bagaimana? Contoh, modal awal saya dahulu itu dimodalin orang 500 juta. Nah, saya tambah kaya bisa. Karena modal saya 500 juta, saya bisa mendapatkan hingga 1M pada saat itu. Dan karena modal saya 1M, saya putar lagi dengan tambahan suntikan dana dan sebagainya, itu bisa ya. Begitu. Saya pun tidak bisa semerta-merta seperti ini dengan modal 100.000 rupiah. Itu nggak mungkin. Kalau modal lu 10 juta rupiah atau bahkan sekalipun modal lu 100 juta rupiah, itu sulit untuk terhadap entitas miliaran, nggak mungkin. Kalau lu tanya di firman saya bisa kayak gini, kenapa? Lu harus cari tahu tentang cerita gue terlebih dahulu. Gue disuntik dana 500 juta dan beberapa investor masuk dan sebagainya dengan total modal kurang lebih 5 miliar pada saat itu ya. Saya mengembalikan mereka kurang lebih sekitar 7 miliar dan sebagainya kayak begitu. Jadi gue nggak mungkin dari modal 100 ribu doang, 1 juta doang, nggak mungkin. Gue dapat suntikan dana pada saat itu ya. Walaupun memang di tahun 2020 saya sudah mendeklarasikan tidak membuka investasi sama sekali ya. Karena apa? Saya udah merasa cukup modal saya sudah cukup, modal saya udah di angka miliaran. Dan untuk mendapatkan penghasilan miliaran itulah sangat mungkin. Tapi kalau lu berkhayal, apalagi modal 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 20 juta, atau mungkin bahkan lu modal lu 100 juta pun, percaya sama gue, 100 juta tanpa adanya ilmu itu menurut gue bullshit ya. Dan sekali lagi di garis bawahi, kripto cepet kaya, bitcoin cepet kaya itu bullshit. Kalau tambah aset bisa, tambah kaya bisa. Kalau aset lu 1 miliar nambah jadi 1,5 M, masih ada logikanya. Misalnya aset gua 20 miliar, dalam 1 tahun gue bisa menghasilkan 20 miliar, masih ada logikanya. Tapi kalau aset lu cuma 10 juta, aset lu cuma 100 juta, belum lagi itu adalah uang panas yang setiap saat lu withdraw, setiap kebutuhan lu withdraw, itu nggak bakal mungkin bro ya. Nggak bakal mungkin, gue jamin pasti lu nggak tambah kaya, yang ada tambah miskin karena margin call ya. Apalagi literasi ilmunya masih sangat-sangat kurang. Jadi sekali lagi, kripto cepet kaya itu bullshit. Mungkin kripto itu bisa menambah aset kalian 20-100% per tahun. Jadi kalau perkiraan lu modal lu 10 juta, ya mungkin tahun depan lu jadi cuma sekitar 12 juta, 13 juta, 20 juta maksimal lah. Ya kayak gitu ya, jadi sadar diri ya. Kalau modal 10 juta nggak mungkin tiba-tiba tahun depan beli Alphard, kecuali ada tambahan aset dan sebagainya. Jadi begitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.